Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Sapriani dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan B SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan software dari mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Simak videonya. Yang A. Teknologi satelit. Satelit adalah benda di angkasa yang bergerak mengelilingi bumi menurut orbit tertentu, serta benda yang tidak memiliki cahayanya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu. Satelit buatan ditempatkan di angkasa dengan tujuan untuk bertelekomunikasi. Sistem komunikasi satelit dikatakan sebagai sistem komunikasi dengan menggunakan satelit sebagai repeater. Repeater sendiri yaitu sebuah proses penguatan daya sinyal yang diterima dari bumi dan proses translasi. Nah, intinya adalah satelit merupakan teknologi yang diciptakan dan berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Kemudian ada B, proses transmisi data satelit, uplink frekuensi dan downlink frekuensi. Yang pertama ada uplink frekuensi. Frekuensi uplink adalah frekuensi di mana stasiun bumi pertama kali berkomunikasi dengan satelit. Frekuensi dengan sinyal yang dikirim ke ruang angkasa. Kemudian ada downlink frekuensi, yaitu frekuensi di mana transponder satelit mengubah sinyal ini menjadi sebuah frekuensi lainnya dan mengirimkan ke stasiun bumi kedua. Frekuensi dengan sinyal yang dikirimkan oleh transponder. Dengan kata lain, uplink frekuensi yaitu stasiun bumi mengirimkan ke satelit, sedangkan downlink frekuensi yaitu di mana satelit mengirim ke stasiun bumi. Kemudian C, keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Keuntungannya yang pertama, cakupan yang luas, yaitu negara, satu wilayah, satu daerah, atau bahkan satu benua. Kemudian bandwidth yang tersedia cukup lebar. Instalasi jaringan segmen bumi yang cepat. Jika ke internet, jaringan akses langsung ke ISP atau NFV router. Kemudian VSAT bisa dipasang di mana saja selama masuk dalam jangkauan satelit tersebut. Kemudian media transmisi satelit PSAT tidak akan bertabrakan dengan PSAT yang lain karena memiliki orbit masing-masing yang bersifat unik. Kemudiannya ada kekurangannya. Yang pertama ada synchrotech, yaitu sebuah kondisi yang terjadi pada saat bumi, satelit, serta matahari berada dalam satu garis lurus. Kemudian ada harga relatif mahal karena harga perawatan yang mahal. Kemudian memakan tempat terutama untuk piringan atau antenanya. Kemudian ada waktu yang dibutuhkan dari satu titik di atas bumi ke titik lainnya melalui satelit adalah sekitar 700 milisecond latency. Kemudian dalam hal keamanan, yaitu transmisi data sangat mudah ditangkap oleh satelit lain. Kemudian untuk melewatkan sinyal TCP atau IP, besarnya throughput akan terbatasi. Kemudian ada D, tipe pengguna satelit berdasarkan orbitnya. Yang pertama saya akan membahas Geosynchronous Earth Orbit, yaitu satelit ini mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km dari permukaan bumi. Diperlukan waktu 0,25 detik untuk mentransmisikan sinyal. Satelit ini disebut juga geosynchronous karena waktu yang dibutuhkan satelit untuk mengirim bumi sama dengan waktu bumi berotasi pada porosnya. Jangkauan satelit ini dapat mencapai 1/3 luas dari permukaan bumi. Kekurangan dari satelit geo ini adalah yaitu membutuhkan power dan delay yang besar untuk mentransmisikan sinyal. Kelebihannya yaitu stasiun pengendali tidak harus setiap saat melakukan track terhadap satelit dan hanya beberapa satelit yang mengcover seluruh lapisan bumi. Kemudian ada Geostationary Earth Orbit, satelit yang mengorbit pada ketinggian kurang lebih 35.780 km dari permukaan bumi. Satelit geostationary sendiri adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi garis lintang 0 derajat. Dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0 dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostasioner ini akan tampak diam, tidak akan bergerak di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Kemudian ada medium earth orbit, yaitu satelit ini mengorbitkan pada ketinggian kurang lebih antara 9.000 sampai 20.000 km dari permukaan bumi. Satelit ini memiliki cakupan yang lebih sempit dan memiliki delay yang lebih kecil dibandingkan geo. Pada orbit ini, satelit dapat dilihat oleh stasiun bumi lebih lama, sekitar 2 jam bahkan lebih, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu putaran mengitari bumi adalah 2 jam sampai
4 jam. Keuntungan dari medium earth orbit ini adalah yang pertama, latensi atau delay lebih rendah daripada geo, penggunaan frekuensi Earth lebih baik, sedikit satelit untuk menyebarkan dan mengoperasikan, dan lebih murah daripada sistem LEO. Lifetime satelit pada orbit MEO lebih lama dari sistem LEO. Kemudian kekurangannya, yang pertama ada jumlah satelit yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dari GEO. Kemudian karena lebih banyak jumlahnya, maka biaya peluncuran pun lebih mahal daripada GEO. Antena pengendalinya umumnya lebih mahal dan lebih kompleks. Kemudian cakupan daerah yang lebih sempit. Kemudian ada low Earth orbit, yaitu satelit ini mengorbitkan pada ketinggian kurang lebih antara 500 sampai 1500 km dari permukaan bumi. Dengan ketinggian ini, satelit dapat digunakan untuk berkomunikasi suara tanpa menimbulkan delay propagasi, dan power yang digunakan juga relatif lebih kecil. Satelit ini untuk mengitari bumi membutuhkan waktu 90 menit. Kelebihannya yaitu latensi atau delay yang lebih rendah, daerah lintang terbesar terdapat pada kutub utara dan selatan, fat loss yang lebih kecil, mudah diaplikasikan pada frekuensi Earth yang lebih besar. Kemudian pengendalian pada stasiun bumi berdaya lebih kecil. Pada kekurangannya, jumlah satelit banyak, yaitu 50-70 satelit yang dibutuhkan, tidak efektif untuk cakupan nasional atau regional, luas cakupan daerah yang sangat kecil. Karena kebutuhan jumlah satelit banyak, biaya peluncuran untuk menyebarkannya juga mahal. Sulit dalam peluncuran dan mengaplikasikannya karena jumlah satelit yang berjumlah banyak. Lifetime orbital jauh lebih pendek daripada GEO dan MEO karena degradasi orbital. Kemudian B. Bandwidth. Yang A. Mekanisme bandwidth. Yang pertama, network bandwidth capacity, yaitu sebuah kapasitas maksimum dari suatu data yang dapat digunakan untuk mengirim data tertentu di suatu jalur komunikasi dalam hitungan detik. Saat melakukan pertukaran data, jumlah maksimal transfer data dalam satu waktu lah yang disebut dengan bandwidth atau throughput maksimum dari jalur komunikasi logis atau fisik dalam sistem komunikasi digital. Kemudian ada network bandwidth consumption, yaitu bandwidth yang dikonsumsi dalam bentuk bit per second, yang disesuaikan dengan throughput atau gosput yang dicapai dari tingkat rata-rata transfer data yang berhasil melalui jalur komunikasi sendiri. Bandwidth yang dikonsumsi dapat dipengaruhi oleh teknologi seperti pembentukan bandwidth, manajemen bandwidth, pembatasan bandwidth, batas bandwidth, ataupun alokasi dari bandwidth. Bandwidth aliran bit sebanding dengan bandwidth sinyal yang dikonsumsi rata-rata dengan Hertz. Kemudian ada synchronic bandwidth. Bandwidth asimptotik atau secara formal asymptotic throughput untuk jaringan adalah sebuah ukuran throughput maksimum untuk sumber yang serakah. Bandwidth asimptotik biasanya diperkirakan dengan mengirimkan sejumlah pesan yang sangat besar melalui jaringan mengukur throughput ujung ke ujung seperti bandwidth lainnya. Bandwidth asimptotik sendiri diukur dalam kelipatan bit per detik. Selanjutnya ada typical of bandwidth. Nah, sama-sama memiliki pengertian yaitu satuan hitung data yang ditransfer ke dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Perbedaannya dari satuan hitungannya. Yang bandwidth digital satuan hitungannya menggunakan bps, sedangkan bandwidth analog satuan hitungannya menggunakan hertz. Kemudian ada internet connection bandwidth, yaitu jumlah maksimum data yang dikirimkan melalui koneksi internet dalam jangkauan waktu tertentu. Volume informasi yang dapat dikirim melalui koneksi dalam jumlah waktu yang terukur dihitung dalam megabit per detik atau Mbps. Yang B, kemudian parameter mengukur lebar bandwidth. Yang pertama ada throughput, yaitu bandwidth yang sebenarnya atau aktual, yang diukur dengan satuan waktu tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer data dengan ukuran tertentu. Waktu download terbaik adalah ukuran file dibagi dengan bandwidth, sedangkan waktu aktual atau sebenarnya adalah ukuran file dibagi dengan throughput. Nah, kemudian ada kecepatan atau speed, yaitu kecepatan internet dalam sebuah tes untuk mengetahui kapasitas maksimum jaringan internet yang kita gunakan untuk menggugah maupun mengunduh data. Kemudian ada downstream, yaitu kecepatan aliran data atau internet saat pengguna sedang melakukan download, sedangkan upstream yaitu kecepatan aliran data atau internet saat pengguna sedang melakukan upload. Kemudian ada C, analisis kebutuhan bandwidth. Yang A, besar dan tipe bandwidth capacity. Yang pertama ada short bandwidth,
Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth yang terbagi. Misalnya dengan perbandingan 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, dan seterusnya, tergantung paket yang dipilih ketika akan berlangganan. Contohnya, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth berkecepatan 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lainnya atau user lainnya. Sedangkan dedicated bandwidth yaitu jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1:1, yang memiliki arti bahwa bandwidth yang kita gunakan tidak terbagi dengan user lain atau pengguna lainnya. Contohnya, menggunakan dedicated bandwidth kecepatan 15 megabit per second, maka kita akan mendapatkan bandwidth 15 megabit per second pula tanpa terbagi dengan user lainnya. Kemudian ada D, kualitas koneksi, yang A, jenis-jenis service pada TCP atau IP. Yang pertama ada normal data user, yaitu user atau pengguna yang melakukan pengiriman dan penerimaan data dengan menggunakan data normal. Kemudian ada real time atau waktu nyata, itu sebuah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat luas keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentan waktu dan memiliki tenggat waktu deadline yang jelas relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Kemudian ada network management, yaitu sebuah layanan TCP atau IP yang digunakan untuk memanajemen jaringan ketika melakukan pertukaran data. Streaming application, yaitu adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Dalam skenario ini, hanya bagian penting dari kode aplikasi yang perlu diinstal dari komputer. Kemudian ada critical data application, yaitu praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerja TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Data kritis sering menggambarkan parameter di mana pekerja harus dilakukan. Kemudian ada network security management, manajemen keamanan jaringan, itu memberikan visibilitas lengkap ke dalam jaringan dan menghasilkan data untuk aset, pengelompokan, dan klasifikasi aset. Firewall, aplikasi port protokol VPN, NAT, dan kebijakan keamanan yang perangkatnya vendor. Kemudian ada network control traffic, itu dalam jaringan komputer. Kontrol lintas jaringan adalah sebuah proses di mana digunakan untuk mengelola, mengendalikan, mengurangi lalu lintas jaringan, khususnya bandwidth internet, oleh penjadwal jaringan sendiri. Kemudian ada DOS front service atau serangan denial of service. Merupakan serangan dunia maya di mana pelakunya berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan menggunakan layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Kemudian ada scavenger, yaitu berupa sebuah proses pencari data informasi di internet. Kemudian yang B, QoS dan faktor yang mempengaruhi QoS-nya. Quality of service atau kualitas layanan yang mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss atau sebuah kehilangan paket, latensi, dan jitter pada jaringan. QoS sendiri mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu pada jaringan. Kemudian, faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada delay atau latency, merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay sendiri dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Kemudian ada delay variation, yaitu variasi paket keterlambatan. Adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan sikap paket yang hilang diabaikannya. Kemudian ada packet loss, yaitu banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi dikarenakan satu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. Kemudian ada paket reordering, yaitu penataan ulang paket, sebuah fenomena terkenal bahwa urutan paket dibalik di internet. Pengubahan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerimaan paket, namun demikian mereka mendapatkan hasil yang berbeda tentang prevalensi penataan ulang di internet. Kemudian ada average rate dan burst size,
average rate adalah sebuah jangkauan dari harga rata-rata, sedangkan burst size adalah sebuah bandwidth tambahan di atas mix limit yang terdapat dalam kondisi tertentu. Kemudian ada desynchronizing TCP session, yaitu sebuah kejadian pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan yang berlangsung. Kemudian yang C ada komponen pendukung QoS, yaitu yang pertama ada queuing atau antrian, yaitu waktu untuk suatu pekerja menunggu dalam sebuah antrian hingga dapat dijalankan. Kemudian ada signaling, yaitu penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi jaringan, merupakan sebuah pertukaran informasi mengenai pembentukan dan pengendalian. Berikutnya ada classification, yaitu pengkategorian paket dengan memeriksa isi sebuah frame, header paket, dan cell marking, yaitu menandai sebuah pengaturan dengan dilibatkan beberapa bit di dalam sebuah tautan data atau dari lapisan jaringan. Kemudian ada admission control, yaitu kontrol penerimaan adalah proses validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksaan dilakukan sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya saat ini cukup untuk koneksi yang diusulkan. Kemudian ada congestion control, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memantau sebuah proses mengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Hal ini dilakukan untuk menghindari jaringan telekomunikasi mencapai apa yang disebutnya runtuhan kognitif. Kemudian ada traffic shopping, yaitu dapat mengontrol jumlah volume traffic pada data yang dikirim ke dalam jaringan atau rate maksimum yang akan dikirim dengan melewati MikroTik. Dengan penerapan traffic saving dapat menghasilkan kinerja jaringan yang lebih stabil pada setiap aplikasi yang sesuai dibutuhkan. Kemudian ada integrate dan differentiated service. Integrate service yaitu mengacu pada arsitektur dan memastikan QoS pada jaringan. Selain itu, layanan ini memungkinkan penerima untuk menonton dan mendengarkan video dan suara tanpa gangguan apapun. Sedangkan differentiated service arsitektur yaitu jaringan komputer yang menetapkan mekanisme sederhana dan scalable untuk mengklasifikasi dan mengolah lalu lintas jaringan dan menyediakan QoS pada jaringan IP modern. Kemudian yang terakhir ada QoS policy, yaitu QoS yang berbasis sebuah kebijakan, alat manajemen bandwidth jaringan yang memberi Andra kontrol jaringan berdasarkan aplikasi, pengguna, dan komputer. Yang E menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Yang A, rumus dan contoh perhitungan rumus. Yang pertama, saya akan membahas rumus tentang throughput. Rumusnya sendiri yaitu jumlah data yang dikirim dibagi oleh waktu pengiriman data. Di sini saya memberikan contoh pengujian throughput pada kecepatan transfer 56 kbps. Yaitu di mana paket data yang diterima dibagi oleh lama pengamatan atau waktu pengiriman data dan mendapatkan hasilnya. Kemudian ada delay, yaitu untuk menghitung rata-rata delay dengan menggunakan rumus total delay dibagi total paket yang diterima. Di sini saya memberikan contoh pengujian delay pada kecepatan transfer 192 kbps, yaitu di mana rata-rata delaynya dengan cara total delay dibagi total paket yang diterima. Nah, total delay sendiri didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan delaynya yang ada antara paket satu dengan paket yang lainnya. Kemudian ada packet loss, yaitu packet loss ini dapat dihitung dengan rumus paket data yang dikirim dikurang paket data yang diterima dikali 100% dibagi paket data yang dikirim. Di sini saya akan memberikan contoh pengujian packet loss pada kecepatan transfer 256 kbps, yaitu di mana pada contoh ini mendapatkan hasil yang 0%. Nah, dapat disimpulkan bahwa selama proses pengiriman data yang dilakukan server ke klien, tidak ada paket data yang hilang atau paket loss. Selanjutnya ada app subswitch dan komponennya. Subswitch sendiri adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap, PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluruh yang telah ada selama ini. Kemudian komponennya itu yang pertama ada Media Gateway Control atau MGC, yaitu berfungsi mengontrol kerja dari Media Gateway. Fungsi utama MGC sendiri adalah melakukan call control dan signaling.
MGC sendiri berkomunikasi dengan media gateway dengan protokol MGCP, Megaso, SGCP atau IVDC. MGC tertentu dapat berinteraksi dengan protokol signaling seperti SS7, H.323, dan SIP. Kemudian ada signaling gateway atau SGW, yaitu signaling gateway bertanggung jawab untuk mentransfer signaling message. Signaling gateway sendiri kebanyakan digunakan pada hubungan SS7 untuk IP atau VSTN untuk IP. Kemudian ada media gateway atau MGW, yaitu di mana berfungsi menghubungkan berbagai jenis media stream digital. Media gateway berfungsi sebagai media translator di antara jaringan-jaringan yang berbeda seperti VSTN, IP, ATM, dan sebagainya. Media gateway sendiri mengkonversikan beragam jenis transmisi dan teknik coding. Kemudian ada application server, yaitu di mana sebuah identitas dari proses eksekusi aplikasi. Fungsi dari aplikasi server sendiri adalah berperan sebagai eksekutor layanan seperti contohnya OSS dan NMS. Kemudian ada media server subswitch, yaitu harus dapat mengatur trafik panggilan dengan minimal 4 juta BHC atau Business Hosted Communication, yang dimana setiap penambahan trafik maka diperlukan update kapasitas dari media server subswitch sendiri agar trafik dapat berjalan normal. Kapasitas dari sistem ini biasanya didesain dalam bentuk modular. Kemudian yang G ada faktor dan fungsi subswitch. Yang A, fungsi subswitch, yaitu switching berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan hubungan sementara, sedangkan kontrol berfungsi sebagai instruksi persinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan. Kemudian ada signaling, yaitu berfungsi untuk translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperability antara sistem signaling yang berbeda-beda. Kemudian ada interface yang berfungsi untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan servis. Kemudian B, layanan yang wajib dimiliki subswitch. Yang pertama ada call transfer, yaitu merupakan sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Kemudian ada hunting group, yaitu fitur yang memungkinkan beberapa penggunaan lokal ekstensi masuk ke bisnis untuk bertindak sebagai satu grup yang disebut grup berburu. Kemudian ada forwarding call, yaitu sebuah fitur pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga. Abbreviated dialing sendiri adalah layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil. Kemudian ada call conference, yaitu istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih bahkan saluran telepon dalam waktu bersamaan. Conference call sendiri memungkinkan pengguna telepon yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Kemudian ada dialing abbreviated, yaitu layanan memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5, 10, 20, 30, hingga 100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Kemudian ada call waiting, yaitu adalah layanan memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Kemudian ada call forking, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan masuknya berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Telepon pertama yang mengambil kendali dari panggilan masuk tersebut. Kemudian ada calling line identification presence atau CLIP, yaitu servis yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor dari si penelpon, sedangkan calling line identification restriction atau CLIR yaitu digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor dari si penelpon. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.